Tahukah kamu Laksamana perempuan pertama di Nusantara? Aceh, yang merupakan tanah Serambi Mekah, menjadi pusat kerajaan Islam pertama di wilayah Nusantara. Keimanan orang Aceh saat itu sangatlah kuat, termasuk dalam mempertahankan wilayahnya. Adanya Konsili Vatikan menghasilkan keputusan dan pemberian mandat kepada Spanyol dan Portugal untuk melakukan ekspansi ke Nusantara. Hal ini menyebabkan pertempuran di Teluk Haru antara armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, para pejuang gugur, termasuk Laksamana Zainal Abidin yang merupakan suami dari Kumala Hayati. Kumala Hayati merupakan perempuan kelahiran Aceh tahun 1550 Masehi. Pada masa kanak-kanak dan remaja, ia mendapat pendidikan istana. Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Dari sanalah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis. Setelah suaminya wafat, Kumala Hayati tidak diam untuk larut dalam kesedihan. Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Permintaan itu kemudian dikabulkan, dan ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Balee dengan pangkat Laksamana. Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendaknya. Ia dan pasukannya tentu saja tidak dapat menerimanya. Mereka melakukan perlawanan. Dalam peristiwa itu, Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas, sedangkan Frederik de Houtman, yaitu wakil komandan armada Belanda, ditangkap oleh pihak Aceh. Laksamana Malahayati tidak hanya cakap di medan perang, ia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu pun terwujud. Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Inilah kisah perempuan Islam yang sebenarnya. Bukan saja mahir memasak dan bersolek, tapi seorang muslimah pun mampu menjadi seorang pejuang di medan perang. Dukung dan ikuti video selanjutnya dari seri Tahukah Kamu dengan like, share, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru.